Selamat datang di PT Mekar Abadi Farm. Saat ini, pemerintah Indonesia melakukan impor daging sapi hampir 50% dari total kebutuhan, yakni sekitar 350.000 ton. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah, ketersediaan daging yang belum tercukupi sejumlah 29.691.780 kg. Perusahaan kami akan memenuhi kebutuhan daging di Provinsi Jawa Tengah sekitar 11,6% dari total kekurangan per tahun. Perusahaan kami memiliki visi menjadi perusahaan penggemukan sapi yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan juga misi membantu pemerintah dalam menghemat devisa negara dengan cara mengurangi impor sapi secara bertahap. Struktur organisasi di PT Mekar Abadi Farm. Muhammad Purnagunawan sebagai manajer, Yofi Eka Nur Hayati sebagai Kepala Divisi Keuangan, Emi Setiawati sebagai Kepala Divisi Rumah Potong Hewan, Valenza Rengiano Alfitari sebagai Kepala Divisi Produksi Hijauan, Ridwan Dwi Saputra sebagai Kepala Divisi Pengolahan Limbah, Muhammad Nur Firdaus Safri sebagai Kepala Divisi Kesehatan Hewan, Muhammad Miftahuddin sebagai Kepala Divisi Pakan, Yuda Prasetya Santoso sebagai Kepala Divisi Pemeliharaan, Edi Saputra sebagai Kepala Divisi Perkandangan, dan Haris Muhajir Sewangga sebagai Kepala Divisi Pemasaran. Wonosobo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan total penduduk 793.427 jiwa. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 250 hingga 2.250 meter di atas permukaan laut. Dengan banyaknya aspek pendukung untuk didirikannya suatu usaha peternakan di wilayah tersebut, kami akan mendirikan suatu usaha peternakan yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong di Dusun Kebon Dalem, Kelurahan Maduretno, Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo. PT Mekar Abadi Farm memiliki lahan hijauan seluas 10 hektar yang ditanami rumput pakcong dengan masa panen 3 bulan sekali. Bangsa sapi yang kami pilih ialah sapi Bali yang merupakan ternak lokal asli Indonesia. Sapi Bali merupakan jenis sapi ternak lokal asli Indonesia yang banyak tersebar di wilayah Bali, NTB, NTT, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Dengan beberapa kelebihan yang tidak dimiliki sapi lain, seperti persentase karkas yang tinggi, serta mudah beradaptasi pada berbagai iklim di Indonesia. Untuk mencapai 1 kg bobot badan per hari, ransum yang kami gunakan yaitu konsentrat dengan kandungan protein sebesar 12,4% selain hijauan. Bahan yang kami gunakan dalam pembuatan konsentrat merupakan bahan yang terbaik dan memiliki nutrisi tinggi menggunakan perbandingan 60% konsentrat dan 40% hijauan. Perusahaan kami memiliki rumah potong hewan yang perharinya akan menyembelih kurang lebih 30 ekor
dengan persentase karkas 60% dan bobot potong 420 kg. Sehingga dalam satu hari kami akan memproduksi kurang lebih 7 ton karkas untuk memasok kebutuhan daging pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Jawa Tengah. Limbah padat yang dihasilkan dari PT Mekar Abadi Farm difermentasi dan diolah menjadi pupuk kompos guna menambah nilai jual sehingga dapat meningkatkan pemasukan. Pengolahan limbah juga dimaksudkan untuk menjaga lingkungan. Berikut desain layout 3D dari PT Mekar Abadi Farm. PT Mekar Abadi Farm memiliki beberapa bangunan di dalamnya, seperti masjid, mes karyawan, kantor, 8 buah bangunan kandang, gudang pakan, rumah potong hewan, dan instalasi pengelolaan air limbah. Analisis usaha PT Mekar Abadi Farm dengan biaya operasional mencapai 339 miliar 829 juta 971.982 rupiah. Dengan penyusutan biaya tetap mencapai 140 miliar 802 juta 22.850 rupiah. Dengan biaya tidak tetap mencapai 192 miliar 12 juta 498.800 rupiah. Dan total penerimaan dalam 1 tahun mencapai 413 miliar 881 juta 920.000 rupiah. Keuntungan yang diperoleh PT Mekar Abadi Farm dalam 1 tahun mencapai 74 miliar 51 juta 948.018 rupiah. Sehingga didapatkan rasio R/C 1,22. Artinya, perusahaan ini mendapatkan keuntungan dan layak untuk dilanjutkan. Payback period 4,6 tahun.
Artinya, modal yang diinvestasikan oleh PT Mekar Abadi Farm akan kembali pada tahun keempat, serta rentabilitas mencapai 22%. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah proyek komprehensif Ibu Insinyur Nur Rasminati MP dan Mbak Nafisatul Munawaroh SPT selaku asdos mata kuliah proyek komprehensif. Sekian persembahan dari kelompok 1 mata kuliah proyek komprehensif. Terima kasih dan sampai jumpa.